Chen Sucipto diam-diam berpikir, saya hanya bersikap sopan. Mengapa Anda benar-benar setuju? Anda masih muda, Anda ingin pulau, apa untuk pensiun? Anda harus menyerahkannya. Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Saya tidak pernah bisa mengembangkannya dari awal. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Ayu, dokumen hak milik pulau itu akan ditransfer dari Bali. Ini relatif merepotkan, tapi kamu dan ibumu bisa pergi ke sana untuk istirahat dulu. Ayu berkata dengan lancar, itu benar, ketika saya pergi ke sana, hak properti akan ditransfer. Setelah itu, dia menambahkan, kakek, kamu juga tahu bahwa ibuku pasti punya pendapat tentang kamu. Jika pulau itu atas namamu, dia pasti tidak akan pergi. Tapi atas namaku dia pasti pergi. Chen Sucipto hanya bisa berkata dengan marah, kamu benar, kakek berhutang padamu. Dalam hal ini, jika Anda punya waktu untuk pergi, saya akan meminta Anton untuk pergi ke sana juga, dan menyelesaikan formalitasnya. Dengan itu, dia buru-buru berkata lagi, Ayu, kakek harus meminta bantuanmu kali ini. Ayu mendengus, apa yang Anda katakan, itu benar? Chen Sucipto buru-buru berkata, itu benar, orang dermawan itu meneleponku sekarang. Dia mungkin salah paham. Dia tampaknya tidak senang dengan apa yang dia katakan di telepon. Jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu saya berdamai dengannya. Ayu mendengar ini dan tidak bisa menahan dan melihat ke arah Tama. Dia memiliki gagasan yang jelas tentang tipu muslihat kakeknya. Dia mengatakan bahwa kakek pasti akan datang untuk meminta bantuannya, tetapi dia tidak berharap kakeknya begitu mudah. Namun, dia tidak tahu mengapa kakek membuat marah Tama. Dia juga tidak tahu bahwa telah mengirim master seni Guom ke Jakarta untuk mencoba membunuh pada Tama. Jadi, dia tidak langsung setuju, tetapi malah bertanya, kakek, kamu bilang kamu salah paham dengan Tama. Bisakah Anda memberitahu saya kesalahpahaman spesifiknya? Bahkan jika saya berjanji kepada Anda, saya harus memahaminya sebelum saya dapat menemukannya. Saya membutuhkan titik masuk untuk berkomunikasi dengannya. Chen Sucipto menghela nafas, dan berkata, hei, ini bukan kesalahpahaman, karena aku bingung untuk sementara waktu ini. Saya menyewa seorang master metafisika dari Inggris. Saya mengirimnya ke Jakarta untuk menemukan keberadaan si dermawan itu. Setelah itu, Chen Sucipto berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menyakiti si dermawan. Saya hanya ingin menemukan pria ini dan berbicara dengannya secara langsung. Tetapi guru metafisika yang saya undang mungkin telah berusaha keras, membunuh orang yang tidak bersalah di Jakarta, dan mencoba membunuh si dermawan. Tapi itu semua adalah ide orang itu, tapi dermawan itu tidak tahu. Sekarang dia mengira aku mengirim tuan itu untuk membunuhnya, jadi dia marah padaku. Ayu tidak menyangka kakeknya akan berani melakukan tindakan kecil seperti itu. Dan tindakan kecil ini tidak lagi ditujukan padanya, tetapi pada si dermawan. Membuatnya marah, dan berseru, mengapa Anda mengirim seseorang untuk membunuh Tama? Chen Sucipto menyadari bahwa dia pasti sangat marah, dan buru-buru menjelaskan, ini bukan niat saya, hanya pria itu yang dia tidak tahu harus berbuat apa. Ayu bertanya balik, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Kamu bahkan bisa membunuh ibuku, apalagi berbelas kasih? Chen Sucipto tahu bahwa kesesatannya tidak ada artinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Ayu, tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi di masa depan. Dan saya harap Anda akan berbicara dengan si dermawan untuk meredakan situasi. Meskipun Ayu sangat marah, mengingat apa yang dikatakan Tama, nadanya sedikit mereda, dan dia berkata, saya saat ini berada di Shangri-La tempat tinggal keluarga Ito. Situasi teman saya benar-benar tidak terlalu baik, tapi setelah saya selesai berbicara dengan Pak Ito,
saya akan mencoba yang terbaik untuk menengahi Tama. Setelah selesai berbicara, Ayu memperingatkan dengan sungguh-sungguh, kakek, aku harus memberitahumu sesuatu dengan jelas. Tama telah menyelamatkan saya 2 kali, dan juga menyelamatkan ibu dan saudara laki-laki saya. Dia baik kepada saya dan saya menghormati itu. Faktanya, dalam hatiku, dia lebih penting darimu. Meskipun Chen Sucipto sangat kesal, dia tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dalam benaknya, dia bukanlah kakek yang membelainya, tapi setengah musuh, jadi dia tidak terkejut saat dia mengatakan ini. Namun, dia terkejut dengan sikapnya yang jelas. Tampaknya gaya akting cucunya menjadi lebih sederhana dan kasar. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia lega ketika dia mengatakan dia bersedia menjadi perantara untuknya sebanyak mungkin. Dia mencapai tujuannya dan tidak terus berjuang terlalu banyak tentang masalah ini. Dia langsung mengubah topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, bagaimana pembicaraanmu dengan Yuhiko? Orang ini selalu ingin bekerja sama dengan kami sebelumnya. Kami bergegas keluar dari Asia dan ke Indonesia bersama. Tapi sejak insiden di Tokyo, sepertinya dia tidak memiliki citra yang baik tentang kami lagi. Ayu berkata, Tuan, sikap itu memang mengalami beberapa perubahan, namun mentalitasnya bisa dimaklumi. Saat ini kami berbicara dengan cukup baik. Bagaimanapun, sekarang tidak seperti dulu lagi, dan saya telah menurunkan harapan saya. Dalam beberapa isyarat, saya bermaksud menggunakan seluruh grup pengiriman laut untuk mendirikan perusahaan baru dengan keluarga Ito. Saat itu, keluarga Ito akan memegang 51% saham dan saya akan memegang 49%. Dengan cara ini, aset tetap akan ditransfer ke nama perusahaan baru, dan kemudian aset keluarga Sucipto akan ditransfer ke perusahaan baru. Pembatalan grup pengiriman laut dapat menghindari pembatasan dan risiko sebelumnya. Chen Sucipto terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tidak merasa menolak. Dia tidak menyangka akan benar-benar dapat terhubung kembali dengan keluarga Ito. Meskipun kerjasama ini terdengar agak tidak nyaman untuk kehilangan hak kendali, ini adalah situasi khusus sekarang, dan jika Anda mau, Anda harus melakukan pengorbanan yang sesuai. Dalam jangka panjang, aset dan bisnis dapat terlahir kembali, bahkan dengan mengorbankan sebagian dari keuntungan, dan seluruh bisnis dapat direvitalisasi, agar tidak merugi lebih. Berpikir tentang hal ini, dia mengingatkannya, Ayu, tidak apa-apa bekerja sama dengan keluarga itu untuk mendirikan perusahaan baru, tetapi Anda harus menyimpan dan menyatakan dalam kontrak, bahwa setelah Anda membeli aset dan sumber daya ini menjadi saham. Kami mempertahankan kekuatan untuk menarik semua, sehingga setelah pembatasan pada kami dicabut, kami juga dapat menarik semua aset ini dan memulai kembali grup transportasi laut milik Sucipto. Tama mendengarkan ke samping, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya, bahwa lelaki tua ini benar-benar pandai menghitung, dan dia tidak lupa menyimpan backhand saat ini. Ayu merasakan di dalam hatinya bahwa sejak dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Tama, tentu saja dia tidak bisa memainkan pikiran seperti ini dengan dermawannya. Trik semacam ini sama saja dengan menyerahkan mas kawin sebelum Anda menikah dengan rumah suami Anda. Dengan cara ini, begitu perkawinan putus, atau jika Anda tidak ingin menghabiskan waktu bersama suami, Anda akan pergi dengan semua mahar Anda. Meski tidak ada masalah secara hukum, dengan premis ini, hubungan antara pasangan tidak selalu bisa stabil, dan perilaku ini dengan sendirinya akan menjadi jurang pemisah antara keduanya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Chen Sucipto, dalam hal ini, saya masih berniat untuk menunjukkan 100% kesungguhan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Hanya dengan cara ini setiap orang dapat bekerja sama dengan sempurna, tanpa syarat dan membuat aset bersama-sama semakin besar. Begitu semua orang muncul,
Mereka menjaga pikiran satu sama lain, dan kerjasama semacam ini pasti tidak akan bertahan lama. Chen Sucipto berkata dengan serius, "Ayu, ini bukan karena keluarga kami tidak pernah terlibat dalam usaha patungan dengan orang lain. Tetapi dari usaha patungan, kita memiliki saham pengendali mutlak. Ini sebenarnya sangat penting. Kita harus memegang inisiatif di tangan kita. Sekarang Ito Yuhiko ingin mengambil, maka kita harus meninggalkan jalan untuk diri kita sendiri." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.